Selamat pagi. Terima kasih kami dapat dihadirkan di sini di acara Tekstek Ultima. Sebelumnya kami perkenalkan, kami biasa dipanggil Ibu Guru Kembar dan saya Rosi dan saya Rian. Mengapa harus mendirikan sekolah? Kami berjalan-jalan di antara kolong tol dan kolong tol menemukan anak-anak. Terus kami tanya, adik-adik ini sekolah? Dia menjawab tidak sekolah. Terus saya bilang, kalau sekolah mau, dia jawab mau asal tidak bayar. Itu tahun 90. Jadi sudah 22 tahun yang sekarang. Kita ajak anak-anak untuk duduk di bangku sekolah. Tentunya anak-anak jalanan, anak pemulung, anak-anak preman, dan anak pinggiran. Tentunya yang miskin, yang kumuh semuanya. Tapi tidak ada bangku karena di kolong tol. Jadi kami berdua datang lagi keesokan harinya membawa papan tulis, membawa whiteboard, terus kita bawa buku, pensil dan penghapus. Duduknya di mana? Di tempat kardus yang dia cari. Jadi saya juga duduk sama dengan mereka. Lama-kelamaan berdirilah sekolah dengan bangku tentunya. Kelamaan seperti ini kira-kira sudah 6 bulan. Jadi muridnya pertama kali 150 dan lama-lama menjadi 2000. Itu di 5 tempat. Apa yang kita berikan pertama kali untuk mereka adalah memberikan cinta. Cinta sesama manusia, cinta anak miskin atau kaya yang kita lihat karena di situ miskin semua. Jadi kita tidak boleh lihat apapun yang dia pakai, ya tentunya kita akan membentuk dia, memberikan pendidikan kepada mereka. Cinta yang tulus, yang ikhlas, yang kita berdua kita berikan, itu yang penting. Untuk apa? Untuk dia mau duduk di bangku sekolah. Apa yang kita dapatkan adalah cinta juga yang banyak dan kebahagiaan batin. Nah, ini adalah sebuah proses antara hati ke hati. Hati manusia dan hati manusia, ibu dan anaknya kita ajak bersama-sama ya seadanya seperti ini. Tidak harus membawa bangku dan ya udah di tenda juga enggak apa-apa. Di sini kita bisa komunikasi dengan mereka. Yang penting komunikasi tadi. Setelah mereka jatuh hati dengan kita berdua, baru dia kita didik, tentunya kita arahkan. Dan kalau ada yang digerobak-gerobak, tidurnya juga digerobak, kita datangi, kita ajak sekolah supaya bisa merubah sosial ekonomi ataupun status sosial mereka lewat sebuah pendidikan tentunya. Ini namanya Sarinah. Mendidik hidup sehat itu adalah pertama kali mereka masuk, ya mandi, ya cuci,
ya sikat gigi, karena ada kebiasaan mereka kalau dikasih baju seragam setelah jelek dibuang. Jadi kita harus mengajarkan dia mencuci, mandi, sikat gigi, dan tidur tentunya setelah dia mencari barang-barang bekas dan ditimbang. Di sini kita tanamkan adalah akhlak, moral, budi pekerti, beretika, mencintai sesama, dan kejujuran lewat sebuah agama. Karena saya Muslim, jadi kita ajarkannya lewat agama Islam. Ini harus diajarkan karena dia tidak ada yang mendidik. Begitu umur 7 tahun dia dilepas di jalan, cari makan sendiri. Nanti pulang di gubuknya yang ukurannya 1-2 meter. Itulah kehidupan mereka. Makanya kita mengajarkan membaca Yasin, sebelumnya kita ajarkan membaca surat-surat, sampai kita ajarkan sholat. Prosesnya memang tidak semudah itu, lama. Untuk akademi, dengan berjalannya waktu tadinya baca, tulis, berhitung. Nah, kalau sudah pinter, jadi kita mendirikan SD kelas 1. Sudah pinter lagi, SD kelas 2. Dengan berjalannya waktu sampai kita mempunyai SMA. Jadi TK, SD, SMP, SMU, SMA. Itu selama 22 tahun. Ini ada guru bahasa Inggris juga yang dari TNI Angkatan Udara, jadi tidak bayar gurunya. Selain akademis, kita berikan menjahit, melukis, perbengkelan, membatik, merias pengantin, salon, tata boga, merajut, dan braille. Ini hasilnya, ini perbengkelan, merawat kuku kaki, membuat cake laki atau perempuan sama saja, karena setelah itu dia bisa bekerja, bisa kerja di kafe dan sebagainya. Ini merajut, ini rias pengantinnya, sampai Ibu Muryati Sudebyo juga berkenan datang ke kolong jembatan. Hasil membatik kita itu bisa kita pamerkan seperti ini, dan bisa kita jual online, dan juga kita kirim ke seibu. Harganya seperti yang saya pakai ini 5.500.000. Jadi ini buatan murid-murid kita sendiri. Kenapa mau mereka sekolah? Biasanya kan anak jalanan ini susah, ya dikasih makan supaya dia tidak lari-lari, karena dia tidak makan. Jadi kita kasih makan, nasi, sayur, ya seadanya. Saya pun juga makan, cuman saya tidak makan nasi, kalau mereka harus makan nasi banyak. Karena untuk kekuatan, untuk nutrisi dia, supaya tetap mau sekolah. Bagaimana apa saya masakkan anak di satu tempat 500 anak, karena kita waktu itu punya 5 tempat. Ya enggak, ya mereka dipiketkan, kita belanja, ya kita ajari masak, dandangnya besar-besar, pancinya besar-besar, dia harus bisa masak untuk makan sendiri dan juga untuk makan teman-temannya yang 500 itu. Jadi dia harus bertanggung jawab, harus bergotong royong, juga mempunyai keterampilan memasak untuk dia hidup tidak menggelandang. Ini kalau mengambil makanan juga antre. Kalau pertama kalau dikasih sembako sama partai itu kan uyu-uyuan begitu. Nah ini kita tanamkan tidak uyu-uyuan. Jadi tertib, baris dari kecil, membawa tempat yang kita kasih. Nah yang membagi pun juga muridnya.
supaya adil. Jadi diajarkan menjalankan keadilan, kejujuran itu dari kecil. Nah, ini makan sama-sama. Kalau rekreasi kita biasanya pergi ke museum, ke puncak untuk menanam padi karena kami punya sawah. Jadi yang menanam padi adalah mereka, hasilnya kita makan. Jadi saya tidak beli beras. Jadi ngasih makan orang banyak bisa. Terus ini di RCTI atau di rekreasinya biasanya di TV ataupun di Ancol. Tetap harus ada rekreasi untuk anak-anak supaya seimbang. Nah, ini adalah pertama sekolah kami di Moi tahun 90, saya sendirian. Digusur tahun 96 di kolong tol Pluit sudah bersama Ibu Rian, kolong tol Ancol, Penjaringan Kalijodo, Tambora dan rel kereta api yang jumlahnya 2033 murid. Nah, di sini digusur semua. Tapi tetap kita pertahankan yaitu di tenda derita ini. Tinggal satu. Gusur lagi di kebun sayur. Digusur lagi di pinggiran rel kereta. Digusur lagi pindah tanah merah. Sekarang kita punya tempat di pinggiran rel kereta. Dari tahun 2000 sampai 2012 digusur lagi. Kita ini sekolahnya di pinggir rel kereta yang sudah kita bangun setengah permanen sudah digusur ini sekarang. Ini dikunjungi oleh guru-guru dari Australia, teman-teman kami yang di sana. Nah, sekarang yang kita tempati adalah antara kolong tol dan rel kereta. Itu diganti oleh PT KAI 7x10 sama Kapolsek ditambahin 17x20 dibangunkan oleh Sriwijaya Air. Jadilah sekolah baru. Bentar. Kita bukan sekolah-sekolahan. Jadi dapat rapot, kita ikutkan ujian nasional, mandiri profesional, ikut lomba-lomba, kita punya murid atlet Asia dan sebagainya 80, sekolahnya dari PAUD hingga SMU, dan kita membuka akademi penyiaran dan komunikasi semuanya gratis. Setelah mereka dapat ijazah, mereka menjadi anak warga negara Indonesia. Karena dia mempunyai ijazah nasional, mempunyai akte kelahiran, mempunyai KTP, bisa ambil paspor dan buku tabungan hasil keterampilan tadi. Di sini mengapa mereka tidak punya akte kelahiran? Karena turun-temurun selama kami 22 tahun tidak ada orang tuanya punya akte kawin. Jadi memang dia menggelandang. Yang tadinya dari berbagai kota, berbagai provinsi. Makanya dia tidak punya akte kelahiran. Dan tidak ada perkawinan saya selama di situ. Jadi tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Makanya melalui sebuah sekolah darurat Kartini, dia bisa mengambil akte kelahiran dan KTP. Jadilah dia anak warga negara Indonesia yang tadinya bukan anak warga negara Indonesia. Ya, selanjutnya
Untuk membangun karakter itu kita perlu sekali dari PAUD, SD, SMP maupun SMA dan perguruan tinggi. Kami berdua memberikan pembentukan karakter melalui sebuah media. Itu adalah medianya yaitu memasak. Memasak, anak satu harus membawa kayu satu, lalu dikumpulkan di sekolah dan mereka masak. Untuk masak bahannya, setelah itu nanti masak setelah yang kita bawa belanja itu adalah bergilir dari SD, SMP, SMU bergiliran. Setelah itu mereka makan, setelah matang dimakan bersama-sama. Di situ akan menumbuhkan kebersamaan, tanggung jawab, dan dia akan selalu mencintai dan keadilan dan kejujuran karena dia tidak boleh ini satu kasih ayam satu, satunya kasih dua. Di situ adalah membangun karakter dari anak-anak yang di pinggiran. Terima kasih.